Setelah lulus SMK, Dila berencana mau cari kerja dulu buat nambah-nambah biaya kuliahnya tahun depan. Karena keluarganya termasuk keluarga yang pas-pasan dalam perekonomian, jadi terpaksa mau gak mau Dila harus berhenti dulu melanjutkan keinginannya. Akhirnya dia pun membuat lamaran kerja dengan bermodalkan ijazah SMK-nya. Kesana kesini mencari lowongan, mendatangi berbagai perusahaan, bahkan mengirim lewat pos. Namun dia belum berhasil juga diterima. Rasa putus asanya mulai mengurangi semangatnya. Kring, tiba-tiba suara HP-nya berbunyi. Kok nggak ada namanya? Halo, siapa ya? Selamat malam, benar? Saya bicara dengan saudari Dila. Iya, ini siapa ya? Dila bertanya. Saya Shirley. Anda mengirim lamaran kerja ya? Iya, emang kenapa bu? Selamat bergabung di perusahaan kami ya. Anda kami terima. Apa bu? Yang benar? Iya betul, Mbak Dila diterima kerja di perusahaan kami. Maaf, kalau boleh tahu perusahaan ibu yang mana ya? Soalnya saya mengirim banyak lamaran kerja. Kami dari PT Arma XXX Jalan Gun XXX nomor 1 XXX Bandung. Besok saudari Dila bisa langsung masuk kerja. Apa bu? Kok cepet amat? Biasanya kan interview dulu atau tes apa gitu. Dan maaf bu, perasaan saya belum pernah deh menulis lamaran kerja buat perusahaan di alamat itu, jawab Dila. Saudari Dila mungkin lupa telah mengirim lamaran lewat pos. Ya itu terserah saudari Dila. Mau terima atau tidak juga kami tidak memaksa. Namun ini kesempatan saudari. Mungkin memang kriteria perusahaan kami sudah merasa cocok dengan data lamaran saudari Dila. Kalau bisa datang besok pagi. Kalau nggak tahu ruangan saya, tanyain aja ke satpam. Mau ketemu Ibu Shirley, gitu aja, kata si penelpon. Oh iya bu, besok saya datang, makasih ya. Dila mengerutkan keningnya. Kok mudah sekali ya? Nggak ada interview dan nggak ada tes apa-apa. Tapi mungkin inilah rezeki yang tak terduga kali ya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Dila bersiap berangkat menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, pandangannya mengarah ke salah satu gedung tinggi. Dila mengerutkan kening. PT Arma XXX. Mungkin ini kali ya perusahaan itu. Wah, bangunannya keren banget. Gak nyangka aku kerja di tempat kayak gini, Dila berkata dalam hati sambil berlahan kakinya memasuki halaman gedung itu. Kok nggak ada satpam atau jaga sama sekali ya? Terus aku harus nanya kemana? Dila terus bertanya-tanya, seraya matanya tertuju ke arah pintu masuk gedung. Sesaat Dila melihat di balik kaca pintu ada wanita melambaikan tangan ke arah dirinya. Serasa yakin bahwa wanita itu melambaikan tangan padanya, Dila pun beranjak mendekatinya. Silakan masuk, Anda pasti saudari Dila kan? Wanita itu bertanya. Iya, maaf apakah Anda Ibu Shirley? Dila bertanya gugup sambil memasuki gedung itu. Iya, saya Shirley yang semalam menelpon Anda. Kamu sudah ditunggu dari tadi. Gimana, sudah siap kerja? Tanya Bu Shirley. Siap bu. Aku kerja apa di bagian apa bu? Tanya Dila. Kamu menjadi asisten pribadiku. Apakah kamu tidak keberatan? Jawab Bu Shirley. Oh enggak apa-apa bu, aku senang kerja di tempat ini kok. Dila menjawab seraya pandangannya berputar ke seluruh sudut ruangan. Wah, mimpi apa ya aku bisa bekerja di tempat megah kayak gini? Hati Dila terus bicara merasakan kagum luar biasa. Dila melihat banyak sekali karyawan dan karyawati sibuk kesana kemari. Namun anehnya wajah mereka kaku, pucat, gak ada senyum sama sekali. Dila, ini ruang saya, ayo masuk. Shirley pun mengajak masuk Dila yang masih celingak-celinguk gugup. Iya bu, jawab Dila gugup. Oh ya, kamu bisa mengoperasikan komputer kan? Soalnya kerjaan saya sudah numpuk. Kamu bisa bantu saya sekarang, kata Bu Shirley. Iya bu, bisa. Dila menjawab singkat.
Hatinya terus bertanya-tanya, kenapa ya Ibu Sherly ini baik banget, padahal dia nggak mengenal siapa aku. Dila, sekarang kamu bisa mulai bereskan ruangan ibu. Setelah itu kamu bisa tolong ketik dokumen ini, biar ntar ibu ralat lagi kalau ada kesalahan. Kamu jangan sungkan, kalau ada apa-apa bilang aja sama saya, kata Bu Sherly. Iya Bu. Dila pun langsung kerja. Semua yang Ibu Sherly butuhkan Dila pun melakukannya sebisa mungkin. Hari pertama kerjanya sangat menyenangkan karena sikap Ibu Sherly yang baik banget. Oh iya Dila, sebentar lagi jam kerjamu habis. Kamu anterin map ini ya ke suami ibu. Bu Sherly menyuruh Dila sambil membawa map. Suami ibu ruangannya di mana Bu? Dila bertanya. Suami ibu nggak ada di kantor ini, tapi dia di rumah. Ini alamatnya ibu tulis di balik map, jawab Bu Sherly. Setelah antar map ini, kamu langsung pulang aja. Saya mau kerja lembur, soalnya masih banyak kerjaan. Bilangin ke suami ibu, titip anak-anak dan sayangi selalu. Jangan sampai menelantarkannya. Bilangin juga saya sangat mencintai kalian, kata Bu Sherly berkata seraya meneteskan air mata. Dila mengerutkan kening kemudian bertanya, Ibu nggak kenapa-napa kan Bu? Maaf Dila, Ibu selalu menangis kalau ingat keluarga Ibu, jawab Bu Sherly. Loh, emang Ibu nggak bisa ketemu sama keluarga Ibu? Kan masih bisa ketemu Bu, tanya Dila merasa aneh. Kamu nggak akan mengerti Dila. Ya sudah, kamu cepat anterin ya, jawab Bu Sherly. Iya Bu, saya pergi dulu sekalian pamit pulang, kata Dila. Iya Dila, awas jangan sampai map itu jatuh ke bukan suami ibu. Kamu harus tanya dulu nama suami ibu Handoko, kedua anak ibu Farel dan Dinda. Setelah kamu yakin, kamu kasihin. Setelah itu kamu langsung pulang aja ya, kata Bu Sherly tegas. Iya Bu, Dila menganggukkan kepalanya. Akhirnya Dila pun beranjak pergi keluar ruangan. Begitu dia menutup pintu ruangan Bu Sherly, dia merasa aneh. Karyawan yang dia lihat tadi gak ada satupun. Sambil melihat jam tangan yang dia pakai, dia bergumam, jam kerja masih panjang, baru aja jam 3, kok udah pada pulang ya? Sepi banget. Kakinya terayun menuju pintu keluar. Setelah di depan gedung, dia pun menaiki taksi menuju ke alamat rumah Bu Sherly. Tak lama kemudian, Dila pun sampai di alamat yang dituju. Matanya melihat ke nomor rumah yang ada di map, kemudian melihat ke arah tembok pagar rumah. Kayaknya ini rumahnya. Megah sekali ya rumahnya. Bagus dan luas, gumam Dila. Setelah yakin, Dila pun memencet bel yang menempel di tembok pagar. Tak lama kemudian datang wanita setengah baya menghampiri pintu pagar. Ada apa ya? Wanita itu pun bertanya. Maaf, apa saya bisa ketemu sama Bapak Handoko? Ini rumahnya Bapak Handoko kan? Tanya Dila. Iya non, bentar ya bibi panggilin bapak. Sesaat wanita yang mungkin pembantu itu masuk ke rumah, lalu keluar lagi dan membuka pagar. Silakan masuk non, bapak lagi ada di halaman belakang. Iya Bi, makasih. Dila pun masuk menuju tempat yang si bibi tunjukkan. Permisi Pak. Dila menyapa orang yang lagi duduk sambil memperhatikan kedua anak yang lagi bermain. Oh iya, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Tanya bapak itu. Maaf Pak sebelumnya, kalau kedatangan saya mengganggu. Nama saya Dila Pak. Apa benar bapak ini Bapak Handoko? Iya, saya sendiri. Bapak Handoko mengerutkan alis seraya menatap ke arah Dila. Apa itu anak bapak? Siapa nama mereka Pak? Tanya Dila untuk memastikan dia tidak salah kasih map. Iya, itu anak saya, Farel dan Dinda. Ada apa ya? Kok nanya nama kita semua? Jawab Pak Handoko merasa aneh. Maaf Pak, saya hanya disuruh mengantarkan ini ke bapak. Tangan Dila mengeluarkan map dari tasnya. Itu apa? Tanya Pak Handoko keheranan.
Ini map, nggak tahu isinya apa, cuman istri bapak yaitu Bu Sherly menyuruh mengantarkannya ke sini, jawab Dila. Apa? Sherly? Pak Handoko merasa kaget luar biasa. Memang kenapa Pak? Dila bertanya heran. Nggak mungkin, kamu bohong. Sherly istri saya sudah meninggal seminggu yang lalu. Apa? Dila kaget mendengar kabar dari Handoko. Bapak jangan bercanda Pak. Coba aku lihat isi map itu apa. Pak Handoko mengulurkan tangan mengambil map dan membukanya. Begitu dia buka, dia terbelalak kaget luar biasa. Ya ampun, ini data perusahaan yang dicari-cari selama ini. Kamu sebenarnya siapa? Pak Handoko bertanya kembali. Saya karyawati perusahaan Bu Sherly. Saya baru kerja tadi pagi Pak. Dan Bu Sherly yang menerima saya menjadi asisten pribadinya, jawab Sherly masih kebingungan. Pak Handoko mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala seraya berkata, Astagfirullahaladzim, itu gak mungkin. Gedung perusahaan itu sudah habis terbakar seminggu yang lalu, kata Pak Handoko. Maksud Bapak? Dila bertanya penuh rasa heran. Perusahaan istri saya kebakaran 1 minggu lalu dan banyak sekali korban meninggal pada saat itu, termasuk istri saya. Polisi sudah memeriksa seluruh isi gedung yang terbakar, mencari penyebab dari mana asalnya api itu, dan terungkap dari CCTV dari ruangan lain yang tidak terbakar bahwa ada seseorang yang sengaja menyiramkan bensin dan membakarnya. Orang itu masih buron dan dicari polisi. Jelas Pak Handoko panjang lebar. Astagfirullahaladzim, itu nggak mungkin Pak. Saya yakin banget tadi saya dari gedung itu. Tapi semua baik-baik aja, nggak ada yang rusak terbakar, jawab Dila antara heran dan takut. Iya, tapi memang nyatanya seperti itu. Apa kamu perlu bukti? Tunggu sebentar ya. Lalu Pak Handoko masuk rumah. Nggak lama kemudian datang membawa koran dan foto. Ini adalah koran yang memberitakan kejadian itu, dan ini foto Sherly istri saya. Pak Handoko menunjukkan semua pada Dila. Terbelalak Dila melihat semua itu. Dia lihat gedung hancur, gosong terbakar api. Bentuk gedung dan halamannya sama persis dengan perusahaan itu. Ditambah lagi foto yang dia lihat dan ternyata benar. Itu foto Bu Sherly atasannya. Ini sulit sekali dipercaya Pak. Dila mengerutkan alis. Kepalanya menggeleng kaget. Terus apa maksudnya surat-surat itu Pak? Surat ini adalah data-data penting perusahaan kami, dan saya mencurigai orang yang membakar gedung itu ingin sekali memusnahkan data ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama kamu sudah mengantar surat ini, karena data ini sangat berharga dan bernilai miliaran rupiah. Saya janji saya akan memberikan upah sama kamu sebagai tanda terima kasih saya, kata Pak Handoko. Dila tak menjawab. Dia hanya bengong, masih merasakan keanehan dalam hatinya. Maaf Pak, saya pulang dulu. Saya merasa takut dan sudah mau maghrib, kata Dila merinding ketakutan. Oh ya silakan, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada saya minta nomor rekening kamu, sekalian nomor HP kamu. Saya akan memberikan kamu pekerjaan di perusahaan saya. Saya harap kamu tidak menolaknya, kata Pak Handoko. Iya Pak, ini nomor HP saya, jawab Dila sambil menuliskan nomor HP-nya di kertas. Maaf Pak, saya permisi pulang dulu. Dalam hati Dila bergumam, jangan-jangan Pak Handoko juga sudah meninggal. Ih, takut. Iya silahkan, hati-hati, nanti saya hubungi, kata Pak Handoko. Dila pun berpamitan pulang. Di tengah perjalanan, Dila langsung kepikiran Bu Sherly. Kepalanya bersandar di jok belakang taksi yang ia tumpangi. Matanya memandang tak terarah. Pikirannya masih merasakan keanehan yang luar biasa. Apa yang dibilang Pak Handoko itu benar ya? Apa Ibu Sherly itu sudah meninggal? Dan gedung itu? Sulit dipercaya.
Aku harus membuktikan sendiri apa semua itu benar, atau hanya karangan Pak Handoko saja. Aku harus ke gedung itu sekarang juga. Pak, putar arah ya ke Jalan Guntur Madu. Dila meminta sopir taksi memutar balik menuju gedung tempat kerjanya tadi. Iya mbak. Sopir taksi pun menganggukkan kepala. Beberapa menit kemudian taksi sudah sampai di Jalan Guntur Madu. Stop pak, turun di sini pak, kata dia. Tepat di depan perusahaan itu, Dila turun. Matanya langsung tertuju ke arah gedung itu. Kaget luar biasa. Dila melihat gedung yang tadi siang dia bekerja begitu megah, ternyata hangus gosong, rusak dan benar-benar gelap gulita. Tak sampai di situ, langkah kakinya terayun menuruti rasa ingin tahu dalam hatinya, membawa dirinya menuju ke dalam gedung itu. Kret, tangannya mendorong pintu gedung itu yang agak sedikit macet. Ya Allah, gedung ini benar-benar kosong. Dila pun mengeluarkan HP-nya dan menyalakan lampu senternya, menerangi sudut-sudut gedung itu. Allahu Akbar, ini benar-benar beda sekali dengan yang aku lihat tadi siang. Dila terus terucap dalam hatinya. Gedung ini memang hangus terbakar, tapi karyawan yang tadi siang aku lihat itu siapa ya? Terus Bu Sherly itu kemana? Atau tadi semuanya yang ada di gedung ini adalah hantu? Ih, berarti saya. Selagi di pikirannya diselimuti rasa heran, tiba-tiba ada lampu senter menyorot ke wajahnya. Seorang pria dengan seragam security menghampirinya sambil terus menyorotkan lampu senternya ke arah Dila. Maaf mbak, dilarang masuk area gedung ini, kata Pak Satpam. Iya pak, maaf, saya hanya memastiin aja kalau gedung ini emang benar-benar terbakar. Soalnya saya tadi habis mengalami hal aneh dan gaib di sini, jawabku. Hal gaib apa mbak? Apa mbak disasarkan masuk gedung ini? Soalnya kemarin ada juga yang mengalami hal gaib, disasarkan masuk gedung ini. Katanya kelihatan seperti perusahaan yang megah, terang Pak Satpam. Iya pak, bahkan saya sempat kerja jadi bawahannya Bu Sherly. Tertegun Pak Satpam memandangiku agak lama. Kemudian dia bilang, semasa hidup Bu Sherly baik orangnya mbak, jadi mungkin ada maksud tertentu. Kalau gitu saya permisi pak, sudah maghrib soalnya, ujar Dila sambil bergegas keluar gedung dan pulang dengan perasaan merinding.